Yuk kita bahas menu-menu yang ada di iGates ya. Buat teman-teman yang belum tahu iGates itu apa, iGates adalah robot bot aplikasi untuk trading koin kripto ya. Teman-teman semua tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman semua. Yuk kita mulai ya. Ini adalah menu aplikasi iGates. Nanti saya akan jelaskan satu persatu secara singkat ya teman-teman, biar tidak terlalu panjang. Nanti kita ada detailnya, nanti kita pisahkan videonya ya. Yang pertama adalah dari menu home ya. Menu home ini ada di sebelah kiri bawah ya. Ini ada menu home ya, sebelah kiri bawah. Oke, kita klik di bagian menu home. Menu home adalah seperti ini. Ini ada bannernya ya, ada bannernya lifetime unlimited profit up to 20% daily ya. Jadi profitnya bisa sampai 20%. Oke, ya ini ada top 10 market. Top 10 market itu top 10 market yang ada di Indodax, karena ada tulisannya Indodax ya. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang di bawahnya ini adalah ada NFT token at Binance. Jika teman-teman nanti akan trading di pakai iGates, ini bisa trading untuk token-token baru ini ya, kayak AXS ini kan baru masuk di Indodax gitu ya. Token-token ini nanti bisa jadi pilihan juga buat kita trading jika pakai Binance ya. Oke, ini di menu home-nya ya. Bawahnya available exchanger itu Indodax, toko crypto coming soon, Binance. Oke ya, ini ada 3 exchanger nanti yang kita bisa pakai. Sementara ini kita bisa pakai Binance dan Indodax. Oke, kita lanjutkan ya. Ini adalah channel Telegram resminya untuk iGates. Ini ada Telegram grup untuk diskusinya. Oke, yang lain ini belum bisa dipakai. Ini untuk khusus di luar ya. Oke, itu menu home ya. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, di atas ini ada menu malam ya. Kita bisa cek. Nah, kalau menu malamnya adalah seperti ini ya. Menu malam ada menu siang. Nah, jadi seperti ini ya. Tuh. Oke, ya kita lanjut ke menu wallet ya. Wallet di sebelahnya. Menu wallet adalah dompet ya kalau bahasa Indonesia. Kita lanjut ke menu wallet. Oke, di menu wallet ini ada apa aja gitu ya, saya jelaskan. Ya, ini ada yang pertama adalah worth balance ya. Worth balance itu adalah total balance kita yang ada di USDT dan ada di IDK. Ini dijumlahkan menjadi sekian dolar gitu ya. Dijumlahkan ini, ditambah ya, dijumlahkan. Oke, ini ada tanda ini, teman-teman coba perhatikan ya. Ini ada tanda warna hijau, ini bukan lampu-lampuan, ini ada tanda itu sebagai tanda bahwa bahan bakar kita atau feed-gas kita untuk melakukan trading untuk melakukan trading atau sedang ada trading kita berjalan, bahwa tandanya bahan bakar kita itu masih aman karena warnanya hijau gitu ya. Jika teman-teman ada warning di sebelah sini itu warnanya merah, berarti teman-teman harus cepat-cepat isi bahan bakar ya, karena ketika nanti profit waktu trading profit ternyata bahan bakarnya kurang, robot teman-teman bisa otomatis stop gitu ya. Itu warning, kalau udah merah itu warning. Oke ya, itu worth balance. Kalau sebelahnya ada USDT balance, ini IDK balance ya, udah jelas ya. Jadi terpisah mereka. Jika teman-teman ingin trading pakai Binance, jadi saldo bahan bakarnya itu harus ada di USDT ya, jika di Binance ya. Kalau jika teman-teman nanti tradingnya di Indodax, itu ada IDK, saldonya bensinnya atau bahan bakarnya gas fee itu harus IDK ya. Oke, jelas ya sampai situ. Selanjutnya ini adalah menu USDT wallet ya. USDT wallet itu menu kita untuk misalnya withdrawal, ada transfer, ada deposit ya, depositing ya. Jika teman-teman ingin menarik koin kita, misalnya kita dapat bonus nanti dari membangun jaringan atau membangun
dari bonus profit dari profit trading dari kita membangun tim, kan saldonya ada di USDT ya. Di USDT kita bisa withdrawal di bagian sini gitu ya. Kita buka untuk withdrawalnya, nah seperti ini contohnya. Misalnya USDT-nya nanti ada berapa, nah ini kita tinggal masukkan alamat, amount-nya berapa USDT. Biasanya minimal biasanya 10 ya, tapi belum kita coba, tapi intinya seperti itu. Network fee-nya $2. Nah ini tinggal isi password ya. Terus kita bisa klik pada bagian withdrawal. Withdrawal ini withdrawal apa? Withdrawal dari bonus-bonus kita yang kita dapat dari misalnya membangun jaringan atau dari profit trading gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Menu transfer ini kita bisa transfer, misalnya kita buka dulu ya. Kita buka, ini bagian masih USDT wallet ya. Transfer ini bisa kita transfer ke sesama member, boleh ke sesama member. Jadi kita bisa transfer, saya ke sama member, kita pakainya mau transfer USDT atau kita transfer ke akun akun iGet kita yang di satu lagi misalnya ya. Kita tinggal masukkan alamat walletnya yang dari akun satu lagi. Ini ada enter amount-nya, jumlahnya yang mau ditransfer, network fee-nya 1, password, dan klik bagian bawah transfer ya. Itu ya bagian transfer. Oke, itu kita masuk ke menu deposit. Nah deposit sebelahnya ya, deposit ya. Ini deposit jika teman-teman ingin mengisi saldo untuk bahan bakar. Untuk bahan bakar itu di iGet misalnya dari Indodax gitu ya. Kita bisa gunakan alamat ini. Alamatnya adalah memakai jaringan network atau jaringan TRC20 ya, harus diingat. Nah ini ada alamat walletnya, bisa di copy. Jaringannya adalah TRC20, tinggal di copy. Nah kita nanti lakukan deposit lewat alamat ini ya. Misalnya kita kirim USDT dari Indodax 10 USDT. Nah alamatnya adalah ini ya, tinggal di copy saja bagian bawah. Itu buat menu deposit. Oke, udah cukup ya. Withdrawal udah, transfer sudah, deposit sudah. Ini udah. Oke, sekarang ke IDK ya. IDK sebelahnya diklik IDK Wallet. IDK Wallet ini bacanya dia adalah per 1000 ya. Misalnya kita saldonya 1000, maka dibacanya 1 IDK gitu ya. Ini contoh yang punya saya di sini di atas adalah 542,42. Itu berarti kalau dirupiahkan 542.420 rupiah gitu ya cara bacanya ya. Jangan bingung. Kita kalau ke kedai kopi kan sudah ada biasanya harga kopi satunya 10.000, itu berarti kan 10.000 itu maksudnya IDK itu ya. Oke, ini ada menu withdrawal sama saja transfer. Nah jika teman-teman coba kita cek dulu menu withdrawalnya ya. Cek klik di bagian menu withdrawalnya, mau IDK atau USDT sama ya. Oke, sama kayak tadi, tinggal diisikan saja isinya biar agak cepet ya. Terus kita menu transfer. Nah ini adalah menu transfer jika kita ingin transfer misalnya ke sesama member atau ke akun kita yang lainnya. Teman-teman tinggal masukkan di sini ada alamat ya, alamat wallet dari akun iGet yang lainnya. Ini ada amount-nya ya. Sorry. Ini diubah dulu. Coba dulu ke IDK. Ya, IDK. Oke. Nah, kalau IDK ini dipastikan di sini IDK, ini alamat walletnya. Kita masukkan amount-nya, ini adalah misalnya berapa? 30 IDK gitu kan ya. Balik ini ya. Oke, ya network fee-nya itu gratis kalau kita kirim IDK ke sesama aplikasi member iGet ya. Tinggal masukkan password lalu tekan send di bawah ya. Itu. Oke, ini menu transfer sudah cukup. Kita back dulu. Oke, kita lanjutkan ke menu deposit ya. Jika teman-teman ingin melakukan deposit atau minta teman lain untuk mengisikan
wallet kita IDK kita di iGet ya. Kita alamatnya tinggal kita ketik di deposit ya, klik di deposit. Nah ini ada alamatnya ya, tinggal di copy, nanti kita kasih ke orang yang mau mengirim IDK-nya ya, tinggal di copy dikirim ke sana, nanti pakai alamatnya adalah alamat ini ya. Sebenarnya alamat IDK dan alamat USDT itu sama ya, teman-teman bisa cek alamat IDK. Jadi satu aplikasi itu sebenarnya alamatnya satu, mau pakai IDK atau mau pakai ini sama. Coba kita cek di bagian USDT wallet ya, alamatnya sama ujungnya nih, lihat 97N51 ya, ini kan USDT, IDK ya 97N51 ujungnya ya di bawah, lihat ya alamatnya sama. Antara dia sistemnya gini, alamat wallet untuk satu aplikasi misal satu iGet itu sama, mau alamat USDT atau IDK. Cuman misalnya nanti kita masuk, kita kirimnya dari pengirim aja. Kalau dari pengirimnya dia USDT maka akan masuk ke USDT wallet ya, masuk ke USDT. Jika yang mengirimnya pakai IDK ya masuknya di IDK gitu ya. Oke, jelaskan. Di bawahnya sini adalah historis ya, historis transaksi. Misalnya kita ngirimnya ini kan ada alamat ya. Kalau USDT misalnya kita transfer ke sini, kita pakai jaringannya TRC20. TRC20 itu jaringan apa? Dia jaringan di bawah Tron Scan ya, di bawah jaringan blockchainnya Tron. Oke, menu wallet sudah beres ya. Kita lanjut ke menu AI. Menu robot AI itu kan singkatan sebenarnya. AI itu apa kepanjangannya ya? Artificial ya. Sorry, AI. Saya ngejanya agak susah ya. Kita coba cek dulu ya, biar teman-teman juga tahu AI ya. AI ya, AI adalah singkatan dari Artificial Intelligence lah. Artificial Intelligence ya. Oke, itu ya, Artificial Intelligence itu bahasa gampangnya robot lah gitulah ya. Bahasa gampangnya robot karena dia suatu sistem yang dibentuk secara kompleks gitu ya, untuk bisa kita pakaikan untuk keperluan tertentu gitu ya. Oke, kita masuk ke menu AI di bagian tengah sini ya. Robot ini ya. Nah, menu robot ini kita ada misalnya ada create AI, ada gain history. Create AI itu kita klik, ini buat apa sih? Ini kita buat membuat robot. Jadi misalnya nih begini. Ini sebelum membuat robot pastikan di sini konekkan dulu, misalnya Binance sudah connect, API-nya di Binance kalau tidak sudah connect ya, kita cek di misalnya di menu connect di Binance, tinggal klik ya, ini bisa di refresh teman-teman ke bawah ya. Oke, nah ini di sini ya angkanya berubah ya, biar jalan. Nah seperti ini. Jika teman-teman nanti di sini mau beli koin, misalnya saya kasih contoh seperti ini, Titanium blockchain misalnya bar ini minusnya, tapi pilih yang minus yang banyak ya. Nah metode robotnya adalah kita robotnya di iGet ada 2, nextnya ada 4 ya, Amazonnya ada 2 lagi, ada compound method dan grid method ya. Compound itu bagaimana, saya jelaskan sedikit saja ya, nanti detailnya ada ya. Compounding itu dia mengikuti tren bearish sama bullish. Bearish itu tren turun ya, bullish itu kan bull itu menyundul, bullish itu tren naik. Jadi tradingnya dia mengikuti, robot itu mengikuti tren turun dan tren naik ya. Ya, di setting robot ini ada tipenya ada cycle sama one shot ya. Cycle sama one shot di sini bisa dipilih. Kalau cycle itu bagaimana? Cycle itu dia berputar terus, berputar. Jika misalnya begini, jika teman-teman sudah setting robot ini, terus dia dan dia take profit, maka dia akan mengambil posisi lagi untuk buy gitu ya.
one shoot jadi berulang, cycle itu berulang. Nah untuk one shoot itu jika kita pilih di sini adalah one shoot ya. Oke, one shoot ini jika kita sudah klik robot ini dan sudah profit robot dari tradingnya, ini bikin robot ini, maka dia akan close order, maksudnya close, robotnya ditutup gitu ya. Jadi antara cycle dan one shot itu perbedaannya. Oke ya. Nah ini adalah initial amount ya. Initial amount itu minimal ya, USDT misalnya di Binance itu minimal, itu ketetapan Binance untuk melakukan trading itu adalah minimal 10 USDT gitu ya. 10 USDT. Makanya teman-teman jika tidak punya modal banyak jangan main di Binance ya. Sayang nanti floating jadi marah-marah lagi dibilangnya robotnya nggak ngasih profit ya, padahal kita yang salah setting. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya adalah oke, sebentar kita lanjutkan ya. Oke ya, sempat mati, sorry. Ini take profitnya kita settingan robotnya adalah 2%. Bisa dirubah nggak? Bisa. Misalnya mau 1,3% boleh, 1,5% boleh ya. Nanti kita setting. Kalau bawaan robotnya adalah 2%. Earning callback 0,3, buy in callback adalah 0,5%. Saya jelaskan sedikit di sini ya. Jadi take profitnya ada 2%. Misalnya kita begini caranya, misalnya anggap saja ini layarnya putih ya. Jika kita misalnya mengambil posisi pada harga 100 ya, 100. Take profitnya jika 2% kan. Jika harga itu naik 2% ya. 2%, dia tidak langsung take profit. Kan udah 2%. Kenapa? Kok nggak langsung take profit? Karena ada earning callback. Dia harus turun dulu ya 0,3%. 0,3% ya. 0,3% baru dia akan take profit. Ya, tuh fungsinya earning callback tuh ini. Ya. Kenapa seperti itu? Kenapa? Nah, jika begini, jikanya begini. Robot ini pokoknya membantu kita buat cuan banyak lagi. Jika harga itu naik ya setelah 2% ya, di sini sudah 2% nih, sampai di 2% ya. Ternyata dia tidak ada koreksi, tidak ada turun sedikit 3%. Cuma misalnya ada turun sedikit earning callbacknya itu misalnya cuma 0,2 gitu ya, 0,2. Maka terus harga itu naik lagi, maka robot ini belum take profit, maka dia naik lagi misalnya sampai 10% ya. Nah, baru dia ada turun lagi koreksinya sebesar 0,3. Nah, baru dia lakukan take profit. Nah, gitu ya. Kurang jelas, ulangi lagi. Jadi fungsinya apa? Ya, fungsinya apa? 2% ini adalah batas minimum. Sebenarnya 2% ditambah earning callback minimum kita targetnya adalah 1,7% gitu ya. Tuh ya, itu untuk earning callback. Buy in callback itu seperti ini ya. Ketika proses TP habis, TP itu take profit, maka dia harus koreksi naik dulu ya. Misalnya tadi take profitnya di harga berapa, misalnya harga 200, take profitnya yang di sini misalnya udah take profit di harga 200, maka dia akan naik dulu 0,5%-nya dari 200 ini, baru dia ambil posisi lagi untuk transaksi, ambil posisi buy lagi jika metodenya adalah cycle gitu ya. Kalau metodenya one shot ya dia udah nggak ada, ini udah nggak dipakai karena kan udah close gitu ya order. Jika metodenya cycle dia harus menunggu naik dulu dari harga take profit tadi sebesar 0,5%, dia akan melakukan pembelian ulang gitu ya. Oke, jelas kan? Jelas. Method count ini kita bisa setting berapa layer yang akan kita pakai. Misalkan seperti ini, misalkan isi 2 ya, 2 ya, ini ada kompon settingnya, setting komponnya harap diperhatikan ya. Kompon method use make order to put robot and market order has fee 0,1%. This setting is not include market order fee, please set it careful. Oh ya, jadi setiap
setiap kita melakukan pembuatan robot di market itu kan setiap order bikin robot itu ada fee dari Binance ya, dari Binance nya itu 0,5%, 0,1% ya. Jadi nanti ada koreksi harga dipotongkan di Binance ya. Oke. Nah, kalau mau setting, karena kita settingnya metodenya countnya ini ada dua ya, maka di sini ditulisnya ada first call, second call, jadi 2. Nah, settingnya kalau bawaan robotnya adalah 3% dan 4% ya. Ini artinya bagaimana? Nah, begini, misalnya jika kita ambil posisi beli di harga 100 tadi kan ya. Kan harapan kita untuk take profit, kalau mau take profit langsung kan harganya harus naik. Ya, ternyata harganya dia turun. Harga turunnya berapa? Turun dulu. Ketika dia harga turun atau bearish sebesar 3%, maka ini robot akan otomatis membelikannya 2 kali lipatnya. Misalnya dari pertama kan tadi di atas sono itu kita pakai $10 ya. Ya, nilai yang paling kecil jika first call ini nyampe, maka $10 ini dikali 2. Di posisi first call ini dikali 2. Jadi berapa? Di sini melakukan pembelian lagi sebesar $20 gitu ya di sini. Oh, ternyata setelah kita beli lagi di first call ini, ternyata harganya masih turun lagi ya, turun lagi dari first call ini, masih turun lagi sebesar 4%. Nah, robot ini akan membelikan lagi koin itu sebesar 4 kalinya. Jadi 4 kali, tadi kan awalnya $10 dikali $10 ya. Nah, berarti 44 kalinya berarti $40. Jadi kalau dari settingan ini kita perlu siapkan dana. Yang pertama adalah 10 ya, 10 ditambah 20 ditambah 40 sudah $70 ya, gitu ya cara settingnya nanti bagaimana itu nanti ada pembahasan lagi di video selanjutnya. Di sini nanti kita bisa setting ya, mau berapa persennya, itu teknikal ya nanti. Oke, sekarang metode grid. Kita klik bagian grid ya. Grid method itu cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya begini. Ini ada maximum price dan minimum price ya. Misalnya yang kita bisa buka nanti di sini di bar USDT ini, minimum price-nya berapa, maksimum price-nya berapa, kita kira-kira bikin senggang. Misalnya begini, misalnya minimumnya adalah berapa, misalnya 10 ya, maksimumnya adalah berapa, misalnya 20 gitu ya. Sorry, kita geser dulu ya. Nah, misalnya minimumnya adalah berapa, 10, maksimumnya adalah 20. Ceknya di mana? Ceknya di wallet sana, di wallet ya, cek di Binance, di Dodax itu kan ada minimum dan maksimum. Di sini kita isikan, di sini misalnya 10, di sini 20 gitu ya. Ceknya di wallet ya, di wallet, jangan lupa ibu ngeceknya ya. Nanti detailnya adalah ya, kita bahas lagi. Gridnya mulai 2 sampai 99 ya. Oke, amount per gridnya ini minimum kalau di Binance adalah 10 ya, 10 USDT. Charge-nya kena 0,1 ya, robot itu ya, exchanger fee-nya ya dari Binance. Kalau ini kan aturan dari Binance. Oke. Nah, misalnya kita diisi di sini 20 gitu ya. Maksimumnya misalnya nanti berapa? 40. Ya, berapa tadi? 10 sama 20 gitu ya di sini ya. Nah, seperti itu. Oke, gridnya kita pilih. Misalnya gridnya pakai 99 gitu ya. Warning. Nah, ini enggak cukup kan? Misalnya jangan isi 2 deh gitu ya. Cukup enggak dia? Oh, current price is not range. Sorry, kita harus cek dulu ini. Kita kasih contoh yang lain deh ya. Jangan yang bar itu, Cardano nih. Oh, jangan Cardano, Ripple aja. Ripple itu XRP karena saya main XRP ya. XRP ya. Di
Nah, XRP itu cek di sana. XRP itu kalau kita pakai, kalau kayak kemarin saya itu di sini adalah 0,9, terus di sini adalah 1,1 gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di market XRP. Gridnya misalnya 5 lah dulu ya contohnya. Tapi kalau ini enggak ini ya. Gak cukup, kebanyakan kan. Coba 2 cukup nggak? Oke, 2 cukup, 2 grid. 2 grid tidak rekomendasikan ya. Rekomendasikan adalah di sini adalah pakai 99 grid ya. Cara kerjanya bagaimana? Nah, ini kan ada summary 2 grid, profitnya sekitar segini per grid ya. Di sini ada required balance-nya adalah sekian. Kan pakai ini available balance-nya ya. Ya, ini perkiraan profitnya. Kalau grid di sini nanti kita rapatkan menjadi 99 ya. Ini nanti profitnya akan lebih kecil, tapi dia akan lebih cepat profit. Contohnya begini. Penjelasannya grid itu gimana saya jelaskan. Nah, ini kan ada 0,9 ya, anggap saja 0,9 yang ini nih ya. Nah, sampai 1,3 ya. 1,3 dibagi berapa grid? Dibagi 2. Grid kan 1, 2. Nah, berarti kita nanti cuman ada opsi pembelian. Biasanya kalau 2 grid dia ada 1. Nah, dipasanglah di sini nanti kan. Kalau 2 grid agak susah nyontohinnya. Misalnya 10 grid ya. 10 grid anggap saja di sini 10 grid ya. 10 grid. Nah, itu dibagi. Jadi antara minimum dan maksimum kita dibagi 10 grid. Nah, nanti di sini dipasanglah order book di sini. Ya, dipasang misalnya $10 dipasang dulu di order book. Nah, nanti ketika dia naik sedikit profit, turun sedikit beli, naik sedikit profit ya. Nah, saya contohkan seperti ini. Ini saya soalnya saya main nyoba ya, ini nyoba XRP ya. Oke. Ya, di HI. Sebentar ya. Nah, di sini ini contohnya ya, saya coba ini, tapi saya tidak rekomendasikan pakai misalnya di Binance pakai cuma 5 grid. Jangan ya, grid itu harus 99, maksain bisa sampai 99 biar maksimal ya. Order list ya, di order list ini saya lihat nih, contohnya seperti ini. Kemarin kan saya buka di minimum price, maximum price, dan current price. Harga sekarang segini, berarti harganya sudah melebihi dari harga maksimum. Makanya di sini dipasanglah kan 5 grid, minimum maksimum dari harga 0,9, order sebelumnya ya. Nah, di sini dipasanglah ordernya. Kan gridnya ada 5, makanya dipasangnya di sini adalah ordernya ada 4. Ya. Kurang 1 itu ya, kurang 1 gitu. Gimana sih caranya 5 kok jadi 4 ordernya gini loh. Ini garis, ini awal, ini 0, ini 5. Ya, dibagi aja 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya gridnya kan. Di tengahnya ada 4 gitu loh. Makanya dipasang order 1 jika dia nanti harganya turun, ini kan ada maksimumnya, turun di harga 1,05, nanti dia akan melakukan beli. Kalau ini masih order list ya, masih di list. Tapi kalau jika harganya kena di 1,05 dia beli. Naik sedikit dia jual. Nah, kalau ternyata turun lagi dia di angka 1 price-nya, harganya dia beli lagi ya. Nanti kalau naik sedikit dia jual lagi. Terus ini kan udah dipasang harganya, dibagi per grid. Tergantung harga minimum dan maksimum price-nya, nanti dibagi berapa grid gitu ya. Itu teman-teman semua ya. Gampang kan? Gampang. Pusing. Tambah pusing. Yang jelasnya juga udah pusing. Aduh, udah setengah jam lebih ini kita ngomong ya. Kita back ya. Oke, cukup ya untuk create AI untuk Indodax sama seperti itu. Nanti secara teknis teman-teman bisa bisa konsultasikan ke sponsor masing-masing mau pakai teknik apa. Jika mau ikut teknik saya, nanti akan saya buatkan detail untuk cara kita
kita teknik biar profitnya agak banyak gitu ya. Saya bukan ahli, cuman saya karena saya mungkin kalau saya kan memang nanti main juga di sini ya gitu. Jadi kita nanti bisa saling sharing ya. Oke, nah ini order list. Nah ini apa menunya? Order list, ini tadi list ordernya. Stop AI ini buat stop manual. Jadi robot itu tidak bisa dia stop sendiri atau misalnya menyetop dirinya sendiri. Kalau dia disuruh on, ya on, kerja terus, nggak berhenti. Walaupun nggak diberhentiin setahun, asal modalnya masih cukup ya dia kerja terus ya. Nah jika misalkan kita ada dana butuh banget, urgent dana karena ini masih berlangsung, kita bisa stop loss, kita klik di stop AI. Tapi ini kan tidak, hanya untuk urgent saja. Kalau nggak urgent ya jangan di stop loss. Nah stop loss ini, stop AI ini boleh diberhentikan bagaimana? Jika misalnya di metode grid ya seperti ini, minimum price, maximal price ya. Ternyata current price, harga saat ini sudah melebihi dari maximum price. Kalau untuk metode grid ini boleh nggak di stop AI? Boleh di stop AI, boleh. Jadi dia tidak akan loss gitu ya, tidak akan loss itu. Nah pertanyaan yang lain adalah, bisa nggak kita main koin yang sama dengan grid yang sama? Misalnya XRP ini sudah ini karena udah nggak kena harganya ya, kita pilih koin XRP lagi buat mining grid. Bisa dengan harga minimum maksimum yang berbeda. Bisa kita main tiga koin yang sama dengan metode grid, metode robot atau metode grid yang sama dengan koin yang sama. Bisa 3 bisa, 2 bisa ya. Oke, cukup ya. Nanti dijelaskan detail lagi. Gain history ya, gain history. Ini profitnya ada di sini. Ini yang selalu kita cek ya. Seperti ini teman-teman semua ya. Saya kan coba kemarin main ya. Ini kemarin saya coba metode compound di Indodax ya. Indodax saya udah pernah jalan sebelumnya, tapi sekarang kan dibatasi. Ini kemarin kita dapat ya IDR statusnya. Karena di Indodax, kalau di XRP ini ke profit saya ya. Tanggal 11 dapat 0,49, tanggal 13 ya, tanggal 13 itu sekitar 1,4 dolar. Ya, lumayan 20 ribuan. Kan modalnya juga kecil ya, karena gridnya juga kurang rapat, jadi nggak ketemu harganya ya. Kalau mau main grid adalah 99 ya, 99. Ini hari tanggal 14 saya dapat 0,99, hampir 1 dolar. Lumayan. Bayangkan kalau kita mainkannya adalah 100 juta ya. Bayangkan kalau kita mainkan 100 juta ya. Ini main receh aja udah dapat 0,99 ya, hampir 1 dolar ya. Persentasenya udah banyak loh ya. Karena target kita sehari untuk robot itu biasanya kita target aja 0,5 sampai 3% ya. Itu udah bagus ya. Per hari ya, per hari. Kalau kita dapat 3% per hari, sebulan berapa? 90 ya, 90% gitu. Dapat 1% sehari, sebulan dapat berapa? 30% gitu ya. Oke, ini gain historinya. Jadi teman-teman, apa-apa asal ngomong gitu, enggak, saya udah coba. Oke, menu AI sudah, menu exchanger ya, exchange. Nah, exchange itu sama sih, kalau kita buat connect API ada di sini ya. Connect, nanti dikonekkan di sini. Nah, kita tinggal diklik saja. Gitu ya. Nanti kan kalau ini kan udah connect API-nya kan sudah, ini kan cancel, jangan di delete. Connect API ya. Jika teman-teman connect API nanti ada di menu exchanger sini, tinggal dipilih ya. Misalnya Indodax ya, nanti dikonekkan, klik Indodax, konekkan API-nya. API ya. Ada di video connect API kalau Binance di sini ya. Statusnya kalau udah connect ya begini. Connected. Oke, itu sudah bisa mulai trading gitu. Lanjut, kita menu profil ya. Profil di kanan bawah. Aduh capek ya. Saya minum dulu ya. Oke, kita lanjut menu profil di kanan bawah ya. Menu di kanan bawah itu profil ya. Nah, kita lanjut mulai dari atas. Ini
Ya, ada nama, ada email ya. Ini ada foto. Ini ada peringkat ya. Kebetulan saya udah emerald, mudah-mudahan emeraldnya tidak turunnya naik ke diamond. Ini status VIP. VIP adalah status kita sudah sewa robot gitu ya. Karena masih masa promo, jadi teman-teman hanya cukup depo di aplikasi minimal 30 IDK atau 3 USDT ya. Tidak boleh kurang dari itu ya, biar status VIP di sini tidak hilang pada tanggal 18 Agustus ya. Berapa hari lagi? 3 hari lagi ya. Oke, di sini adalah VIP valid until sekian. Jadi saya robot aktifnya sampai 16 Agustus 2002. Oke, update profil ya. Klik di update profil, bisa dilihat di sini, bisa masukkan foto, di sini ada nomor HP ya. Ini sebaiknya dimasukkan ya. Jadi kita jika ada tim kita bisa lihat nomor HP kita nanti ya, bisa ngubungin kita konsultasi misalnya. Ini ada yang kedua adalah swap USDT/IDK ya. Jika gini ya, jika teman-teman deposit dari Indodax atau wallet yang lain itu biasanya adalah USDT ya. Nah, ternyata teman-teman pengen main ya di Indodax, karena Indodax itu dia bensinnya atau V-gas bahan bakarnya itu pakai IDK, maka di swap lah di sini ya. Tinggal dipilih di sini enter amount convert gitu ya. Saya kasih contoh misalnya saya mau main di USDT ke IDK atau sebaliknya gitu ya. Saya akan mau nambahin bensin yang untuk main di Indodax ya. Saldo saya masih ada 16, coba saya mau swap misalnya 10. Nah, seperti ini. 10 USDT kita dapat 141,15 IDK harganya, ikutin harga current rates ya, harga sekarang. Oke, tinggal convert dari nanti yang 141 IDK itu masuk di sebelah sini gitu ya. Ngerti kan? Nah, ini kalau jika dibalik bisa dibalik. Nah, IDK USDT. Misalnya kita mau convert 542 ini jadi USDT, bisa kita tinggal ketik misalnya 542,42 gitu ya. Tinggal di convert dapatnya berapa, 30 USDT. Nanti dia masuk ke bagian USDT di sini itu ya. Itu menu swap. Baik, jelas ya. Swap itu nanti buat swap kalau kita mau swap mengganti bahan bakar ya. Jika main di Binance sama di Indodax juga, dua-duanya ya USDT-nya harus ada, IDK-nya harus ada ya. Jangan khawatir, kita semakin banyak bahan bakar kita cepat habis di aplikasi iGet, berarti profit kita makin banyak ya. Rewards ya, menu rewards ya. Teman-teman ini ada yang nanyain rewards, ada di grup rewards ya. Ada activation reward, binary reward, matching reward. Kalau sekarang mungkin teman-teman belum dapat 3 ini, yang kita dapat adalah trading reward ya. Kita coba kali ini, saat ini teman-teman jika punya tim di bawah teman-teman itu ada yang melakukan trading ya, kita buka, kita akan dapat profit sharing ya, sharing profit trading ya. Contohnya saya dapat sharing profit trading ya, receh-receh ya, cuman kan ini baru teman-teman baru pada nyoba ya, di 6 jam yang lalu, 6 jam yang lalu, 8 jam yang lalu gitu ya. Nah, nanti total misalnya Indodax ya, profitnya adalah di IDR ya. Kalau ini adalah USDT, kalau yang mainnya di Binance kita dapat profitnya, sharing profit tradingnya dari bawah tim bawah kita itu ada di USDT gitu ya. Jadi teman-teman, kita kalau nggak dapat masa promo, kita ngejarnya apa sih? Ngejar peringkat, nanti dapatnya apa? Dapatnya kita nanti di trade reward. Nah, kalau ini nanti kita gunakan saat kita tanggal 18 dan seterusnya. Jika ada kita mengajak teman gabung, mereka mengaktifkan robot $100, kita dapat 50% ya. Binary gini, jika kita mengajak teman aktif di bawah, aktifkan robot dengan $100, kita kan awalnya dikasih di sebelah kiri, ini kita di sebelah kiri. Nah, jika nanti satu lagi kita dapat teman aktifkan robot lagi $100, dikasih di kanan. Nah, ini dikawinin ya, dikawinin
sewa robot ini $100 mahal? Nggak mahal. $100 dibagi 365 hari itu sekitar 4.000 perak sehari, 4.000 perak. Jadi kita cukup ajak teman-teman gabung, misalnya 2 orang saja, kasih di kiri dan kanan, itu sudah profit $10 ya. 50% tambah 10%. Tuh. Binary ini matching reward nanti ada. Jika di bawahnya lagi itu nanti ada yang matching, kita dapat matching dapatnya 4%, terus 3% dan seterusnya. Ya di level sampai 7 kedalaman. Tuh. Penjelasan detailnya adalah nanti ini aja ya. Sikat karena udah panjang banget, nanti malas pada nontonnya ini. Oke. Kita lanjutkan ya, menu tim ya, tim di sini. Kita buka menu tim. Oke, menu tim di sini adalah ada tim kiri dan tim kanan, berarti tim keseluruhan. Pokoknya yang di bawah referral kita yang menggunakan kode referral kiri akan masuk di kiri ya, yang menggunakan dari red team yang kanan ada di kanan ya, itu tim itu maksudnya tim semuanya ya. Misalnya kita ngajak cuma 2 orang ya, kiri dan kanan, maka semua yang ada dari kiri yang kita ajak itu semuanya dihitung. Jika kita ngajak di kirinya sebanyak misalnya 10 orang yang langsung, yang direct ya, di kanan adalah langsung 20 orang, jadi itu untuk semuanya. Yang kanan masuk kanan, kiri masuk kiri, jangan dipusingkan ya. Ini kan totalnya. Ini maksudnya misalnya 322. Ini kita mengajak 322 orang. Mereka sudah mengaktifkan robot. Masing-masing orang adalah 100 ya, 100 US ya. 100 USDT, maka totalnya sekian. Angka ini keluarnya dari situ. Nah, jadi teman-teman yang nanti tidak deposit tanggal 18 ya, status VIP-nya hilang, maka akan mereduksi untuk tim kita ini gitu ya. Karena masa promo ini kan nanti teman-teman banyak yang misalnya nggak isi saldo gitu ya. Nah, maka nanti ada kemungkinan di sini akan turun. Nah, ketika tanggal 18 disinilah yang menentukan peringkat kita, berapa banyak member di kiri, berapa banyak member di kanan gitu ya. Nah, atau setelah tanggal 18 nanti ada kita ajak orang atau tim kita, misalnya 1 orang ada yang join ya, 1 orang dia beli robot kan $100. Nah, maka $100 ini sewa robotnya masuk di sini ya, menambahkan valuation ini ya. Jumlah member dan valuasinya. Valuasi itu jumlah apa ya bahasa Indonesia ya, value, nilai ya, nilai total USD. Value itu kan nilai ya. Oke, selanjutnya direct sponsor. Direct sponsor itu adalah sponsor di bawah kita langsung. Kita bisa buka ya seperti ini ya. Oke, di atas itu ada sponsor ya, itu sponsor kita. Nah, jika teman-teman ingin itu sponsor kita ada di atas ini ya. Nah, sponsor kita di sini, ini adalah sponsor kita, My Upline. Nah, yang di bawah ini adalah downline kita, dan downline kita semua di sini ya. Nah, ini downline kita, ini ada ya. Nah, kalau udah masukin nomor telepon bisa ya, di apa namanya, ini ya, peringkatnya juga ada ya, itu ya. Nah, misalnya teman kita sudah di daerah kita sudah dapat peringkat ya, udah ada di sini nanti ya. Ini peringkatnya apa gitu ya. Direct sponsor ya, tim di bawah kita langsung yang kita ajak gabung pakai referral kiri dan referral kanan. Ada left ada right kan di sini ya tadi ya, direct sponsor ya. Sorry. Saya ulang biar jelas ya. Ini ada left ada right ya, left right gitu ya gitu. Oke, selanjutnya adalah tutorial. Menu tutorial ini ya, teman-teman bisa pelajari sendiri di sini sih sebenarnya ya. Tinggal dibuka bagaimana buat account again ya, ada di sini. Deposit wallet ada di sini ya, tinggal caranya lengkap di sini.
100 USDT 2 tahun ya. Tuh, purchase. Nah, status ini sangat berharga, modal 30.000 kita dapat sewa robot gratis gitu ya. Oke, itu sudah baik. Yang bawah adalah ada marketing plan ya, teman-teman bisa download marketing plan di sini. Ini masih bentuk PDF ya, tinggal di download seperti itu, klik download, nanti tinggal dibuka ya, marketing plan-nya ada di situ. Sudah, ini menu logout untuk keluar ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Di sini ada channel resmi dari iGet, informasi-informasi bisa dibuka aja, join saja nih seperti ini contohnya, klik saja di situ. Oke. Nah, masuk ke channel Telegram dari iGet yang resminya ini. Nah, ini seperti ini ya, ini ada berita-berita terbaru dari iGet itu. Untuk grupnya mana gitu ya. Nah, grupnya ada di sini, grupnya khusus Indonesia, di sini tinggal diklik saja. Oke, masuk ke grup ya, grup Telegram ya. Nanti tinggal teman-teman masuk saja, join. Ini masuk di grup resmi dari iGet. Oke, aduh suaranya udah makin kecil. Copyright iGet 2021 all rights reversed. Oke, cukup ya. Semoga bermanfaat. Aduh, harus kopi lagi. Apalagi ya, ya sudah cukup semua itu. Nanti penjelasannya bagaimana kita setting AI robotnya di sebelah sini. Itu kita bisa bikinkan video yang lain, karena ini videonya udah berapa, setengah jam lebih ya. Ya udah ada hampir 1 jam. Ya, buat teman-teman ini saya buatkan buat teman-teman semua. Jika teman-teman itu males otak-atik, jadi tinggal dilihat, didengarkan gitu ya. Tuh. Karena nggak mungkin saya nanti jawab semua masing-masing pertanyaan dari tim saya, makanya saya buatkan videonya, silahkan dilihat saja, kan bisa dilihat kapan saja ya. Kenapa dimasukkan di YouTube ya, karena kalau saya kirim ini filenya berapa mega 1 giga kali bisa ya filenya, nggak mungkin dikirim di WhatsApp ya. Sudah itu ya, tinggal nanti saya sharingkan. Cukup ya, itu penjelasan singkatnya. Teman-teman semua silahkan kejar peringkatnya masing-masing, karena itu akan berpengaruh di profit trading nextnya ya. Promo sampai tanggal 17 Agustus silahkan dikejar ya. Itu silahkan pastikan tim di bawah melakukan deposit minimal Rp30.000 atau Rp30.000 atau 30 IDK atau 3 USDT. Buat apa? Buat mengaktifkan masa penggunaan, mengaktifkan VIP itu buat lisensi kita, buat bisa kita pakai untuk 1 tahun robot ini. Jadi diskon ya. Jadi daripada kita bayar $100, kita mending bayar, bukan bayar sebenarnya, kita cuma ngisi bensin saja, ngisi bensin minimal Rp30.000 nah. Nah, jika teman-teman ada strategi ingin menyewa robot lebih banyak, bisa silahkan teman-teman. Caranya nanti ini misalnya saya kasih contoh, ini teman-teman misalnya seperti itu ya, kita di kiri dan di kanan ya. Nah, bangun kita bikin account lagi di sini ya. Nah, nanti kita isi ini, kita isi 30, ini kita isi 30K. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempercepat kita naik peringkat. Yang kedua adalah untuk kita simpan lisensinya Rp30 itu kita simpan lisensinya. Nanti suatu saat jika kita baik hati, kita bisa kasihkan ke teman yang membayar Rp30 ya, atau kita nanti bisa jual lisensi robot ini. Syaratnya bagaimana? Syaratnya kita cukup membuat email ya, email nggak harus email yang aktif, email bodong ternyata bisa. Dari hasil jumlah di siang, misalnya kita mau bikin 50 di kiri dan 50 di kanan ya. Ini kan modalnya cuma sekitar 103 juta rupiah ya. Diisi semua 30 semua di 50 akun, 30.000
100 ya. Kita udah masuk ke di sini jadi 100 itu ruby ya, ruby udah masuk di ruby. Nah, nanti gimana kalau misalnya robot itu nggak kepake? Ya nggak apa-apa, nggak kepake nggak apa-apa. Nanti kita saldo 30.000 yang sudah kita kirim ke akun kita sendiri itu, kita bisa balikan ke atas kok, balikan ke atas kan tanpa biaya. Kita bisa jadikan 0, bisa ya. Sarannya cuma pakai bikin email, tapi jangan lupa password ya, dicatat. Kebangetan kalau baru daftar bisa udah lupa password, tanya bagian reset password gimana. Kadang lucu ya. Tuh, pakai email bodong bisa ya. Nanti kalau mau dipindah tangankan ke teman yang lain atau kita jual lisensi robot kita, itu bisa diganti email tadi dari Zoom meeting sudah difixkan, boleh. Misalnya begini caranya, kita bikin akun bodong di bawah. Misalnya nama kita Andi. Andi 1 adalah yang di sini di atas ya. Andi 1 adalah yang di atas. Ya. Kita bikin Andi 2 @gmail, Andi 3 @gmail, Andi 3 @gmail, Andi 4 @gmail. Nah, dikasih di kanan kiri gitu ya semua. Yang penting password jangan lupa. Sarannya itu aja ya. Padahal kan akun itu belum didaftarkan di Google ya nggak apa-apa. Apa-apa, aman. Nanti bisa diubah jika mau dipakai dengan email yang benar. Itu ya. Thank you ya teman-teman semua ya, sudah jelas ya. Silakan saja kalau mau naikkan peringkat dengan diri sendiri bisa seperti itu caranya. Saya pribadi juga mau minimal saya aktifkan ya sudah 20-an akun lah ya. 20 akun. Kalau akun yang udah saya aktifkan baru 3, nanti saya tambah lagi ya. Thank you, semoga bermanfaat teman-teman semua. Yuk kita coba garap lagi. Nanti saya akan bagikan, sharingkan juga bagaimana saya men-setting robot trading ini. Oke ya teman-teman semua ya, silahkan dipraktekkan. Tadi cara tadi juga efektif. Kita simpan lisensi robot, modal deposit untuk bensin 30.000 kita bisa nanti bisa misalnya dijual ke orang yang tadinya harus dia pengen main di iGet, ternyata harus lisensi bayarnya sewa robotnya $100 setahun ya, kita bisa jual misalnya setengah harga kan bisa ya. Kalau berbaik hati ya bayar modalnya nggak apa-apa gitu. Yang penting dia trading gitu ya. Nanti kan yang kita ajak dia trading, kita dapat profit trading, itu maksudnya gitu ya. Kita bisa ambil cuan di mana-mana sambil menyelam minum susu ya, apalagi susu cap nona. sorry ya, itu hanya bercanda. Oke, thank you, semoga bermanfaat ya. Semangat pagi teman-teman semua. Silakan jangan lupa tekan tanda lonceng, like, share, dan komen jika bermanfaat. Salam cuan ya. Nanti akan saya sharingkan lagi bagaimana saya men-setting